bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ PI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bab 1 yaitu berita, bab 2 tentang iklan, dan bab 3 tentang teks eksposisi. Intinya hari ini kita akan mengulang kembali beberapa pelajaran yang telah berlalu. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus, langsung kita mulai ya. Pertama kita masuk kepada definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang pertama ada definisi berita. Yang dimaksud dengan berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau informasi terkini atau yang terbaru yang sedang terjadi, dan faktual yaitu berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sementara yang dimaksud dengan teks berita itu sendiri adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Selanjutnya kita lihat pada ciri dari teks berita itu sendiri. Itu ada beberapa cirinya. Yang pertama itu faktual, yang kedua ada aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat sistematis dan lengkap,
Yang kelima, seimbang. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa komunikatif. Selanjutnya kita lihat pada bagian jenis teks berita tersebut. Yang pertama ada berita langsung. Yang kedua ada berita mendalam. Yang ketiga ada yang namanya berita penyelidikan. Yang keempat itu ada berita interpretasi. Yang kelima ada berita opini. Selanjutnya kita masuk pada unsur dalam teks berita, di mana dalam unsur ini biasa kita kenal dengan 5W plus 1H, atau singkatnya kita sebut dengan adik Simba. W yang pertama itu when, W yang kedua itu when, yang ketiga itu who, why, how, dan what. Oke, selanjutnya kita masuk kepada simpulan, tanggapan, dan penyampaian dari isi teks berita. Simpulan isi teks berita. Simpulan membuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Langkah-langkahnya menyimpulkan teks sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, kita harus mencatat unsur berita yang 5W plus 1H tadi ya. Terus selanjutnya kita membuat simpulan berdasarkan unsur berita tersebut. Lalu kita masuk kepada tanggapan, atau kita menanggapi isi dari sebuah berita yang kita baca maupun yang kita dengar. Nah, tanggapan ini isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Nah, aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut. Itu yang pertama itu aspeknya adalah isi atau unsur dari berita. Yang kedua, bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Nah, selanjutnya penyampaian atau cara menyampaikan isi teks berita tersebut. Cara penyampaiannya itu ada dua. Kita harus memahami unsur beritanya. Jika kita sudah memahami betul apa unsur beritanya, nanti kita akan mudah dalam menyampaikan berita tersebut. Nah, yang kedua, kita menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri, atau kita menyampaikannya berdasarkan kata-kata dan pemahaman kita sendiri, dengan syarat kita tidak boleh melupakan unsur yang tadi. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan yang ada pada teks berita. Struktur yang pertama itu ada judul berita, itu sudah pasti ya. Nah, yang kedua ada teras berita atau lead. Kalian boleh lihat buku paketnya, ada pada halaman 10. Di sini ditulis dengan kepala berita, terus masih sama dengan yang dimaksud dengan judul berita. Terus yang kedua ada terasnya. Di sini terasnya berisi Ridwan Sururi, seorang pria parubaya, seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksinya. Seolah ini penyampaian awal berita selanjutnya. Lalu kita masuk ke dalam tubuh berita tersebut. Tubuh berita tersebut itu sendiri di buku paket ini disebutkan sulitnya itu kalau musim hujan, kalau diedarkan. Buku takut jadi basah, udahnya juga bisa masuk angin, kata Sururi. Kalau kita lihat berdasarkan contoh yang ada di buku paket, tubuh berita ini merupakan jalan suatu cerita jika kita membaca suatu novel. Lalu di sini kita membahas tentang berita, berarti bagaimana sih prosesnya gitu. Berita ini kenapa si Ridwan Sururi ini menjadi pembahasan di sini. Lalu selanjutnya ekor berita atau kaki berita. Biasanya pada bagian ini adalah berisi kesimpulan.
Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian kebahasaan yang ada pada teks berita. Yang pertama, kebahasannya itu menggunakan verba transitif dan pewarta. Yang kedua, bahasa yang bersifat standar atau baku. Alasannya kenapa teks berita itu menggunakan bahasa yang baku, yaitu agar bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi penyampaiannya itu langsung, cepat gitu. Makanya dia harus menggunakan bahasa baku. Jadi semua kalangan bisa memahami. Orang dari daerah manapun bisa memahami jika dia sudah menggunakan bahasa baku. Nah, selanjutnya itu menggunakan kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan oleh penuturnya langsung, bukan kalimat yang dikutip dari omongan orang lain. Lalu yang terakhir itu ada konjungsi, kata penghubung. Oke, selanjutnya ada bagian penyusunan dalam teks berita. Penyusunan, pembuatan, atau apalah namanya gitu kan. Atau bisa juga kita sebut dalam menyajikan teks berita itu seperti apa. Yang pertama kita lihat langkah penyusunannya. Langkah penyusunan digabungkan dengan langkah penyuntingan. Menyunting dan menyusun itu beda ya. Menyusun itu berarti kerangkanya kita susun dulu, kita bentuk dulu per paragraf. Nah, kalau langkah penyuntingan itu adalah bagian akhir sebelum kita menyebarkan teks beritanya, sebelum kita membagikan teks beritanya. Jadi ada dalam langkah penyuntingan itu ada yang namanya pengeditan. Kita telaah lagi bagaimana paragrafnya, apakah kalimatnya sudah sesuai gitu kan. Lalu jika kedua-duanya sudah selesai, baru terbentuklah yang namanya teks berita. Oke, next. Yang selanjutnya adalah langkah dalam penyusunan teks berita. Langkah yang harus kita pahami itu adalah kita harus memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Biar para pembaca itu tidak bosan. Kenapa kita harus memilih berita terkini? Biar orang itu rasa ingin tahunya tinggi, jadi dia akan membaca berita yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang mendukung. Buat memperkuat berita yang akan kita sampaikan, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Lalu selanjutnya kita bisa menyusun beritanya, dan terakhir baru kita menentukan judul beritanya. Di sini ada bagian penyuntingan teks berita. Aspek yang harus diperhatikan itu yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Kira-kira isinya sudah benar atau belum? Sudah sesuai fakta kah atau belum? Lalu selanjutnya, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik Sunda yang tadi. Jadi berita itu harus memiliki unsur yang ini. 5W plus 1H itu di dalam sebuah berita itu harus wajib ada. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan adalah struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Biasanya bagian penting ini terletak pada bagian atas ya, atau pada bagian teras berita dan tubuh berita. Jadi penyusunan harus seperti itu, dari yang penting dahulu, baru yang kurang penting. Jadi fungsi yang kurang penting di sini itu hanya sebagai pelengkap yang penting tadi saja gitu. Lalu yang terakhir itu penggunaan kalimat efektif, kata baku dan ketepatan ejaan serta tanda bacanya. Itulah aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks berita. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Kalian masih ingat kan pelajaran bab 2 ini tentang iklan, slogan, dan poster?
Itu di dalam bab 2 ini ada pemahaman, ada informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster, ada simpulan isi, ada pola penyajian dan ciri kebahasaan, dan terakhir ada penyajian iklan. Oke, kita masuk ke bab kedua. Pengertian ciri dan jenisnya. Iklan. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Sementara slogan itu sendiri adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, yang terakhir itu ada poster, berarti plakat. Ini yang biasanya kita lihat itu di jalan-jalan, di pinggir jalan ya, biasanya itu banyak poster yang dipasang di tempat umum. Itu isinya berupa pengumuman atau iklan, dan biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Oke, selanjutnya itu kita lihat cirinya. Ciri dari iklan tersebut itu adalah informatif dan komunikatif, objektif dan jujur. Ini tidak ada di sini yang namanya menipu si pembeli gitu ya. Ini dia murni menyampaikan hasil produknya jika dia mengiklankan suatu produk gitu. Jadi isinya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, dan tidak menyinggung pihak lain. Yang terakhir, menarik perhatian khalayak, sehingga nanti khalayak ramai itu merasa penasaran dengan produk yang sudah diiklankan. Lalu kita lihat juga ciri-ciri dari slogan. Itu yang pertama, kalimatnya menarik, kalimatnya pendek, dan kalimatnya mudah dipahami. Lalu kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Yang terakhir, kalimatnya bersifat persuasif, mengajak, singkat, dan jelas. Nah, ciri dari poster. Cirinya yang pertama adalah desain grafis teks poster, memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Dan kedua cirinya, poster biasanya ditempel di dinding atau di tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Atau poster ini biasa dipajang di tempat yang mudah dilihat gitu. Misalnya orang sambil lewat itu kalau di pinggir jalan itu tempel di sana di tiang-tiang listrik biasanya kan. Lalu poster biasa dibuat dengan warna kontras dan kuat dan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, sehingga orang sambil lewat dia juga bisa baca nih posternya gitu karena saking singkat dan jelasnya gitu. Poster menonjolkan gambar dan bisa juga menampilkan gambar. Dan poster dapat dibaca sambil lalu. Dan terakhir dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun, besar maupun kecil maksudnya ya. Lalu kita lihat dari jenisnya, jenis iklan. Jenis iklan dulu nih. Kita lihat berdasarkan sifatnya. Itu bisa iklan niaga atau non niaga.
iklan niaga ini misalnya iklan jual beli gitu ya, itu lebih banyak menggunakan jenis iklan. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Tujuannya bisa dalam bentuk penawaran atau permintaan. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan ruang. Ada yang namanya iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya kita lihat ke jenis slogan. Itu biasanya jenisnya ada slogan lingkungan hidup, ada slogan pendidikan, ada slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Nah, selanjutnya itu jenis poster. Ada poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan terakhir itu poster kegiatan. Selanjutnya kita lihat ke bagian informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Langkah-langkah dalam menemukan informasinya. Itu yang pertama, kita harus mengamati iklan dengan seksama. Yang kedua, kita harus menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Jenisnya tadi apa nih? Apakah ini iklan niaga atau non niaga? Lalu selanjutnya kita mencatat pokok-pokok isi dari iklan tersebut. Selanjutnya, langkah kita dalam menemukan informasi dalam slogan. Yang pertama, langkahnya adalah mengamati kata-kata, tulisan atau suara dalam slogan. Yang kedua, kita harus menganalisis jenisnya, tujuan, dan fungsi dari slogan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Yang ketiga adalah langkah dalam menemukan informasi penting dalam poster. Tugas kita yang pertama adalah mengamati gambar dan tulisan dalam poster tersebut. Lalu yang kedua, kita menganalisis lagi nih, jenis poster ini apa, tujuan poster ini apa, dan penjelasannya, serta fungsi dari poster itu apa. Nah, yang terakhir barulah kita menuliskan informasi pentingnya. Itu yang selanjutnya kita lihat pada bagian simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Kalau kita lihat pada iklan, cara menyimpulkannya itu adalah kita harus, yang pertama adalah mengamati iklan. Setelah iklan yang kita amati, langkah selanjutnya adalah menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Ide pokoknya apa? Jika kita sudah mengetahui, baru langkah yang selanjutnya adalah menyusun kesimpulannya dalam kalimat kita sendiri atau menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya dalam menyimpulkan isi slogan, harus kita lakukan adalah membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan tadi. Yang kedua adalah menemukan ide pokok dalam slogan tersebut. Dan terakhir adalah kita menuliskan kesimpulannya berdasarkan ide pokok yang telah kita temukan tadi. Lalu yang terakhir ada menyimpulkan isi dari poster. Mengamati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. Menentukan ide pokoknya. Menyusun kesimpulan dari poster dengan bahasa sendiri. Intinya, antara iklan, slogan, dan poster itu cara menyimpulkan itu masih sama. Kita harus mengamati, membaca, mengamati gambar, mendengarkan suaranya dengan baik. Yang kedua, kita menemukan ide pokoknya. Lalu yang terakhir itu menyusun kesimpulan menggunakan bahasa kita sendiri. Lalu kita masuk ke dalam pola penyajiannya. Penyajian iklan dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Kita bisa perhatikan sama-sama slide yang ada di layar. Penyajian iklan kira-kira seperti ini, menggunakan media cetak, menggunakan kata atau kalimat. Ada yang namanya jenisnya iklan baris,
Media cetak itu bisa berupa gambar atau kalimat. Selanjutnya iklan dalam media elektronik bisa menggunakan gambar, kata, dan atau kalimat lagi. Bisa menggunakan suara, gambar, tulisan, dan gerak. Sementara slogan dalam media cetak itu bisa berupa kata atau kalimat. Kalau dalam media elektronik berupa kata dan kalimat, bisa juga berupa kata, kalimat, dan suara. Nah, penyajian slogan dalam media cetak itu berbentuk gambar dan tulisan. Jenisnya bisa berbentuk poster niaga. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Kita lanjutkan kembali ya materinya. Penyusunan iklan, slogan, dan poster. Langkah dalam menyusun iklan seperti apa kira-kira?
Pertama, langkah dalam menyusun iklan itu adalah mendeskripsikan objek iklan. Objeknya apa kira-kira? Bisa skincare atau pakaian. Itu contohnya ya. Yang kedua, kita menentukan medianya dulu. Apakah media elektronik atau media cetak. Lalu tugas kita adalah menyusun kerangka dan mengembangkan menjadi iklan yang menarik. Sebelum kita menyusun kerangkanya, tugas kita itu harus jangan lupa adalah kita merumuskan pesan iklan yang akan kita sampaikan. Dan kita menentukan judul teks iklan. Barulah kita menyusun kerangkanya dan mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Selanjutnya, langkah dalam menyusun slogan. Kita harus menentukan fungsi dan jenis slogan itu apa. Dan kita juga harus mengetahui tujuan dan sasaran dari slogan itu sendiri. Apakah sasarannya itu anak-anak? Apakah sasarannya itu orang tua? Apakah lebih khusus lagi remaja putri? Atau untuk bayi? Pokoknya kita harus tahu nih sasarannya itu siapa nantinya. Dia slogan atau kalimatnya tidak salah. Lalu tugas kita adalah menyusun kata-kata. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Aku baik lagi Pak. Belum. Oke, baiklah, kita masuk pada bab 3. Ini adalah materi terakhir pada minggu-minggu sebelumnya tentang teks eksposisi. Kita masuk kepada pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Atau intinya teks eksposisi itu adalah berisi informasi yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Sementara ciri dari teks eksposisi itu sendiri adalah penjelasannya atau penjelasan pokok secara objektif. Gaya penulisannya informatif dan teks memuat fakta. Selanjutnya, menentukan informasi dalam teks eksposisi. Kita lihat kepada unsur dari teks eksposisi itu sendiri. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga dengan pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis itu sendiri. Sementara fakta
adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Selanjutnya kita lihat kepada jenis dari teks eksposisi. Itu ada bagian identifikasi. Kalian boleh lihat di buku paket, karena kalau ibu terangkan lagi rasanya itu memakan waktu, karena sesi kali ini itu hanya untuk mereview atau mengingat kembali pelajaran kita yang telah berlalu. Oke, baiklah. Jenisnya yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua ada perbandingan, atau pertentangan, yang ketiga ada ilustrasi, ada klasifikasi, ada definisi dan analisis. Selanjutnya kita lihat bagian menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama menentukan isi dari teks eksposisi itu, yang kedua meringkas teks eksposisi, dan yang ketiga menyimpulkan isinya. Oke, menentukan isi dari teks itu berarti kita mengambil garis besar atau intisari teks tersebut, atau kita mengambil kesimpulannya menggunakan bahasa atau pemahaman kita sendiri. Selanjutnya langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks tersebut. Yang pertama adalah kita membaca teks dengan seksama. Yang kedua, langkahnya adalah kita menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu kita harus tahu nih gagasan pokoknya apa, atau inti dari paragraf itu apa. Nah, yang ketiga, rangkaikan setiap gagasan yang kita dapat tadi dengan kalimat yang kita buat sendiri. Nah, selanjutnya langkah adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, tugas kita adalah mencatat isi pokoknya. Yang ketiga, kita merangkai isi pokok dari teks tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya kita lihat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Strukturnya itu ada tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaannya itu menggunakan istilah, menggunakan konjungsi, kata penghubung, menggunakan pronomina, menggunakan kata verba, menggunakan afiksasi, dan adjektiva. Itu terakhir adalah bagian dalam menulis teks eksposisi. Pertama kita lihat dulu menulis teks eksposisi. Langkah yang perlu kita lakukan, kita harus menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. Kita menentukan tujuan dari teks eksposisi itu sendiri apa. Yang ketiga, kita mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat, kita menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Nah, yang kelima, tugasnya adalah mengembangkan kerangka karangan yang telah kita tulis tadi, sehingga dia menjadi satu paragraf teks eksposisi. Kita lihat bagian aspek penyuntingan. Yang harus kita perhatikan adalah yang kita perhatikan dalam penyuntingannya itu adalah kita lihat aspek kebahasaannya. Sudah sesuai apa belum? Apakah kalimatnya sudah menggunakan kata baku atau sudah sesuai ejaannya? Lalu tugas kita adalah kita melihat aspek strukturnya. Apakah strukturnya sudah sesuai? Lalu yang terakhir kita lihat bagian isinya. Kira-kira itulah aspek dalam penyuntingan teks eksposisi. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Ini hanya mereview saja para bab 1, 2, dan 3. Biar nanti
setelah kalian melaksanakan PTS, insya Allah kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Hari ini tidak ada tugas, kalian cukup membaca pembahasan yang Ibu berikan tadi, biar nanti PTS-nya berjalan dengan lancar. Selamat mengerjakan PTS nanti ya. Oke, demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap kita tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan Ibu dan Bapak Guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.